Zaman sekarang nggak main sosial media. Yang bener aja. Rugi dong. Yaps, nggak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita berada di era society 5.0, yang mana akses informasi itu bisa digapai dengan cepat lewat sosial media. Entah itu informasi positif, negatif, ada semua. Ya gimana kitanya aja mau cari informasi yang mana. Oke, balik lagi dengan aku podcast Sobat Cerita dengan aku Dito. Dan pembahasan kali ini aku akan dekat dengan kaum Gen Z nih. Karena apa? Karena aku sendiri Gen Z. Oke, seperti yang aku katakan tadi, ada informasi positif, ada informasi negatif. Tapi kali ini aku akan membahas dampak negatifnya, pengaruhnya apa aja sih terhadap sosial media itu sendiri. Terkhusus terhadap perasaan kita ketika kita bermain sosial media. Oleh karena itu, pada kali ini aku akan beri judul dengan keasikan scroll sosial media sampai lupa perasaan. Oke, mungkin sosial media itu seperti rumah kedua kita kali ya. Dimana kalau kita lagi capek, itu bisa bermain sosial media dan rasa capeknya itu kesannya hilang. Kayak bahagia aja kok ketika kita tuh bermain sosial media. Tapi di sisi lain, sosial media itu tuh kadang memberikan dampak buruk. Kenapa? Karena kadang bisa menunda-nunda waktu kita. Contohnya gini, ketika aku nggak lagi mau ngerjain tugas dan niat ngerjain tugas, terus pas ini ya udah nanti dulu lah. Kayak ya udah nanti ada. Aku kayak scroll TikTok, buka Instagram, Reels, apapun itu dan pada akhirnya nih sejam 2 jam nggak terasa dan akhirnya nggak jadi ngerjain tugas. Karena apa? Karena udah capek duluan scroll, energi aku tuh habis buat scroll media sosial itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa sih scroll sosial media itu tuh bisa mempengaruhi perasaan kita? Karena apa? Karena algoritmanya itu sesuai yang apa kita mau. Dan mereka itu bikin candu. Dan bukan hanya itu doang. Keseringan scroll sosial media kalau kita udah hectic banget dan dikit-dikit lihat sosial media, dikit-dikit buka DM-an, dikit-dikit buka sosial media. Itu dampaknya apa? Sampai ke mental health kita. Sampai haus validasi. Jadi jatuhnya ke overthinking, insecure, terus kepercayaan diri menurun. Itu bakal muncul satu persatu. Karena kita keseringan sosial media dan kita nggak bisa kontrol perasaan kita. Which is mereka yang buat konten-konten itu nggak sesuai dalam kehidupan nyatanya dan kita FOMO hanya ikut-ikutan aja dan sebenarnya kita nggak butuhin tren-tren tersebut. So perlu ditekanin bahwa yang terlihat di sosial media itu bukan sesuatu yang kita pengenin, hanya terlihat konten doang. Ya oke kalau misalkan dia seorang konten kreator yang harus berpacu dengan tren, tapi kalau kita nih melihat konten-konten itu ya udah hanya sebatas hiburan, jangan sampai ngeganggu perasaan kita. Jadi kadang dampak buruknya sampai FOMO itu sendiri, kok misalkan kita nggak ikutin tren itu, dibilangnya kurang keren, dibilangnya nggak bagus, kayak ada yang kurang lah intinya. Sampai kemarin yang ada konser Coldplay, itu FOMO-nya gila-gilaan. Bahkan ada juga yang lucunya itu tuh sampai ya sebenarnya dia nggak tahu lirik lagunya dan judul lagunya apa, tapi seseorang beli tiket Coldplay. Ada juga yang kayak gitu. Terus pertanyaannya gini loh, bagaimana caranya sih supaya kita itu bisa mengontrol ketika kita tuh bermain sosial media? Ada prinsip yang bagus banget namanya prinsip stoikisme. Stoikisme itu fokus sama hal yang masih dalam diri kita dan buang jauh-jauh yang bukan dalam diri kita. Simpelnya ya ada faktor internal, faktor eksternal. Kita fokus yang faktor internal itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya fokus dan impian kita itu yang kita butuhin ya udah fokus sama impian kita. Walaupun ada orang-orang yang mungkin seumuran kita udah sukses dan mereka ya punya latar belakang yang berbeda dengan kita ya udah biarin aja. Jadi kita hidupnya dengan stoikisme itu tuh lebih tenang dan nggak ngejar sesuatu yang bukan kita inginin. Kita ngejar sesuatu yang kita inginin gitu loh. Jadi kesimpulannya ya udah. Kalau misalkan kejar impian orang lain yang bukan kita butuhin, tinggalkan jauh-jauh. Oke? Mungkin itu aja podcast aku kali ini dengan aku podcast Sobat Cerita. Dengan aku Rito. Bye-bye.